Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahira batina qadiman wa hadisan wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melangsungkan perkuliahan sebagaimana biasanya. Sebelum melangsungkan perkuliahan, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas terkait ruang lingkup sejarah peradaban Islam, ya. Yang mana tentunya sudah kita pahami bersama, ya. Terkait sebelum kita melanjutkan perkuliahan berikutnya, ya, saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait penjelasan minggu yang lalu, ya, yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait sejarah peradaban Islam dan ruang lingkupnya. Dan saya akan menanyakan kepada beberapa mahasiswa terkait sejarah peradaban Islam dan ruang lingkupnya, mulai dari Mas Sohib. Mas Sohib, apa itu pengertian dari sejarah peradaban Islam? Sejarah peradaban Islam. Oke, jadi pada intinya, pada kesimpulannya, sejarah peradaban Islam itu adalah sesuatu yang membahas terkait perkembangan umat Islam sejak era Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, mulai dari beragam aspek, baik dari sisi ekonomi, politik, dan lain-lain. Seperti itu, ya. Nah, kemudian apa sih definisi dari peradaban? Mas Mbak Atin dulu. Peradaban itu bagian dari kebudayaan. Ya. Jadi kalau kebudayaan itu lebih ke norma-norma etika kalau ada masyarakat, sedangkan kalau peradaban itu lebih pada kemajuan di bidang politik, ekonomi, teknologi, kemudian pendidikan. Dan peradaban itu juga bisa dilihat dari misalkan pembangunan yang besar, kemudian fasilitas yang memadai, dan juga infrastruktur yang bisa terlihat secara real. Baik, terima kasih, sangat jelas sekali, ya. Kalau saya simpulkan, ya, kebudayaan itu ya sejatinya ya lebih berkaitan dengan cipta karsa manusia, ya. Sementara peradaban itu ya kita bisa lihat dari bagaimana sistem politik, ya, sistem sosial itu berlaku di mata masyarakat, seperti itu. Atau juga kalau kita melihat dari segi bangunan, itu biasanya dari segi kemegahan, seperti kemegahan Andalusia, kemegahan Cordoba, dan lain-lain. Itu seperti itu. Oke, baik sekali. Oke, saya akan menanyakan satu lagi kepada satu mahasiswa, ya. Apa itu kebudayaan? Mas Ulin, silakan. Kebudayaan adalah seluruh hasil dari cipta rasa karsa manusia yang meliputi adat istiadat, bahasa, norma, nilai, dan kepercayaan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan mencerminkan hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu sejarah peradaban Islam, nah, adapun pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peradaban Islam fase Mekah, ya. Yang mana peradaban Islam fase Mekah itu merupakan tonggak awal dari perkembangan Islam di dunia, ya, terutama di Mekah, ya. Karena kita tahu bersama bahwasanya peradaban Islam fase Mekah itu menjadi titik awal bagaimana Islam itu berkembang, yang mana peradaban Islam fase Mekah itu dimulai pada tahun 610 sampai 622 Masehi, kurang lebih selama 13 tahun. Nah, di fase Mekah ini, ya, tentu kita bisa belajar tentang bagaimana perjuangan seorang nabi, keteguhan seorang nabi, kesabaran seorang nabi,
bahwasanya sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang diinginkan itu harus senantiasa diperjuangkan. Tidak bisa ya kita menyek-menyekkan seperti itu kan. Kalau bahasa Jawa seperti itu. Kita nggak bisa menyek-menyek ketika kita punya mimpi, punya impian dan lain sebagainya. Kita tidak bisa bersantai-santai, hanya diam dan seperti itu. Nah, dari fase Mekah ini kita bisa belajar bagaimana perjuangan Nabi, keteguhan Nabi, kesabaran Nabi di situ ya. Nah, adapun kalau kita berbicara fase Mekah ya, di fase Mekah itu ya merupakan fase awal yang mana di fase Mekah ini terjadi turunnya wahyu ya. Yang mana turunnya wahyu itu pada tahun berapa? 610 Masehi. Tepatnya di Gua Hiro, seperti itu. Ya, yang mana di sini sebagai tanda awal perkembangan umat Islam, seperti itu. Nah, kemudian pada fase Mekah ya, Nabi tidak langsung menciptakan suatu sistem masyarakat atau sistem negara, itu tidak langsung seperti itu. Tapi Nabi membuat suatu pondasi. Ya, contoh logika sederhananya seperti ini ya. Kalau kita mau bangun rumah harus punya pondasi yang kokoh. Kan kita tidak bisa kan ketika membangun rumah langsung bangun bangunannya, tiangnya dan sebagainya. Tapi nggak ada bawahan pondasinya, nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi yang pertama kali Nabi lakukan adalah membentuk pondasi akidah dan akhlak mulia. Ya, maka dari itu ketika di fase Mekah ini kebanyakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu lebih kepada ajakan untuk apa? Untuk beriman, untuk bertauhid, untuk mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, adapun ya pusat kegiatan dakwah Nabi itu berada di mana? Di kota Mekah. Ya, itu. Nah, ini ya. Ini adalah awal turunnya wahyu. Yang mana awal turunnya wahyu itu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, kita sudah paham lah. Sudah sering kita baca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari surat Al-Alaq ini kita bisa belajar bahwasanya landasan yang paling utama dalam membangun Islam itu bukan suatu kekuatan politik ataupun ekonomi. Tapi apa? Ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh agama. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang Islam itu mempunyai pemikiran terkait dikotomi pengetahuan itu sebenarnya salah kaprah. Sudah jelas dalam surat Al-Alaq ini bagaimana antara agama dan pengetahuan itu bisa saling bersatu, saling padu seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, sebelum Islam datang, masyarakat Arab pada masa jahiliyah ya, memang kita sudah mengetahui bersama ya bahwasanya ketika Islam datang ya, itu di era Arab pra-Islam itu orang-orang Arab itu ya Arabnya Arab jahili. Tapi bukan berarti Arab jahili ini di sini orangnya itu bodoh, bukan berarti seperti itu. Tapi rusak secara moral seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini yang pertama itu ya karena ya mereka itu masih memandang ya, perempuan itu sangat rendah. Ya kan kita sering mendengarkan bahwasanya ketika Arab pra-Islam itu ya ketika ada orang yang punya bayi perempuan atau hamil perempuan itu dibunuh, bahkan dikubur hidup seperti itu. Kemudian sering terjadinya perang antar suku ya. Karena mereka memang orangnya itu fanatisme golongan, fanatisme kelompok. Jadi kalau disenggol dikit agak marah gitu kan. Kalau semua ya tidak sesuai dengan norma-norma kesukuannya, ya maka akan terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Nah, kemudian juga ada kesenjangan sosial yang tinggi antar kaya dan miskin. Nah, di sini juga mereka itu melakukan monopoli lah. Jadi kalau orang-orang miskin, orang-orang budak itu akses sumber ekonominya itu terbatas. Ya, kalau diarahkan kayaknya monopoli ekonomi lah seperti itu. Kemudian juga ada mereka suka apa? Minuman keras dan perjudian menjadi kebiasaan. Yaitu suka minum minuman, suka judi, suka main perempuan dan lain-lain. Nah, sementara nilai positif masyarakat Arab itu mereka itu apa? Mempunyai sifat berani, ya, dan semangat menjaga kehormatan. Jadi orang Arab itu sangat berani sekali ya, dan sangat menjaga harga diri mereka.
Kalau ada yang menginjak-injak harga diri mereka, maka ya mereka akan apa? Ya akan lawan, ya. Bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Nah, kemudian masyarakat Arab juga mempunyai kemampuan bersastra yang tinggi seperti itu. Ya kan di Alfa itu kan biasanya ya di era Arab Islam itu ada yang namanya pasar ukaj. Pasar ukaj itu disebut sebagai pasar seni. Nanti orang-orang yang mempunyai wawasan atau mempunyai karya seni yang sangat luar biasa, ya nanti karyanya itu nanti akan dipajang di mana? Di Ka'bah seperti itu. Ya, tuh. Kemudian berikutnya, nah adapun tahapan dakwah di Mekah ya, itu yang pertama dakwah secara rahasia ya atau sembunyi-sembunyi. Ya, yang mana di sini berlangsung selama 3 tahun. Dakwah yang pertama itu dilakukan kepada orang-orang terdekat seperti halnya Khadijah binti Khuwailid, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Zaid bin Haris, kemudian juga ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, seperti itu. Nah, kemudian setelah 3 tahun berlalu, barulah dakwah itu Nabi sudah berani secara terang-terangan. Yang mana di sini juga ya bukan atas inisiatifnya sendiri, tapi atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana di sini isi dakwahnya itu diantaranya yaitu adalah tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persamaan derajat manusia. Yang mana ya tentu kita kenal ya siapa sih Bilal bin Rabah itu ya. Bagaimana perjuangan beliau. Nah, ini adalah salah satu dari contoh dari persamaan derajat manusia. Kemudian ada keimanan pada hari akhir, kemudian keadilan sosial, dan yang terakhir adalah akhlak mulia. Nah, ini adalah isi utama pada fase dakwah secara terang-terangan seperti itu. Oke, adapun ya tantangan dan hambatan dakwah ya. Nah, tentunya ketika Nabi melaksanakan dakwah secara terang-terangan, tentu kaum kafir Quraisy itu tidak tinggal diam ya. Mereka tentunya melakukan ejekan dan penghinaan, penyiksaan terhadap kaum muslim, kemudian pemboikotan ekonomi dan sosial, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ya, salah satu peristiwa yang mungkin ada dalam beberapa sejarah kan para sahabat itu kan hijrah ke Habasah atau sekarang itu Ethiopia. Itu kan salah satu bentuk dari apa? Bentuk mencari perlindungan untuk apa? Untuk beribadah. Seperti itu. Karena Nabi ketika fase ini, ketika berdakwah, itu Nabi senantiasa mengutamakan dialog. Tidak pernah untuk mengajak berperang dan sebagainya, tidak pernah. Tapi lebih kepada dialog, bagaimana menyelesaikan dengan tanpa kekerasan seperti itu. Nah, adapun tokoh-tokoh Quraisy yang menentang Islam, diantaranya ada Abu Jahal, kemudian ada Abu Lahab, yang mana kedua orang ini adalah sebagai beberapa tokoh yang menjadi penggerak utama dalam melawan dakwah Nabi seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ada karakteristik peradaban Islam masa Mekah yaitu pembinaan akidah dan keimanan. Ya, jadi fokusnya kepada tauhid. Kemudian yang kedua adalah penguatan mental dan kesabaran ya. Ya tentu menjadi umat Islam pada masa itu ya tidaklah mudah karena banyak perjuangannya, banyak gangguannya, banyak gesekannya seperti itu. Karena jumlah umat Islam pada saat itu juga masih sangat sedikit ya kan, dan terbatas seperti itu. Kemudian, adapun hikmah dan pelajaran fase Mekah ya, itu yang pertama ya, adalah pentingnya fondasi akidah ya. Membangun fondasi akidah yang kokoh sebagai landasan utama dalam kehidupan. Ya kalau kita fondasinya sudah kokoh ya, mau dibenturkan oleh apapun ya, kita akan tetap kuat. Tapi kalau semua akidah kita tidak kuat, ya jangankan gempuran, ya cuman dorongan aja kita sudah ambruk. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah keteguhan mempertahankan kebenaran ya. Yang mana ya banyak kan cita-cita tokoh ya seperti sahabat Nabi ya yang terkenal diantaranya Bilal bin Rabah ya itu menjaga bagaimana nilai tauhid dia meskipun disiksa ya
sampai dicambuk dan lain sebagainya, beliau terus teguh akan keimanan beliau seperti itu. Kemudian juga di sini ada kesabaran dalam menyikapi ujian, ya, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah membalas seluruh cacian, seluruh hasutan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Tapi beliau malah mendoakan apa yang dijadikan sebagai hinaan dari kaum kafir Quraisy seperti itu. Kemudian adanya pentingnya pendidikan dan ilmu, yang mana dari sini kita bisa belajar bahwasanya dalam wahyu yang pertama itu kan terkait Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana di situ menggambarkan bagaimana seorang umat muslim itu harus mau membaca, ya. Kalau orang sudah mau membaca, ya, dan tidak berhenti membaca, berarti dia sama halnya dia tidak akan mau berhenti untuk belajar, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dakwah dengan hikmah dan keteladanan, mana Nabi memberikan dakwah itu dengan penuh kasih sayang, dengan kebaikan, dengan kejujuran. Namun Nabi itu kan dikenal dengan Al-Amin, kan, orang yang paling dipercaya. Oke, berikutnya adapun peristiwa penting pada fase Mekah, diantaranya yang pertama hijrah ke Habasah, yaitu mencari suaka politik lah, atau yang mencari kedamaian dalam ibadah. Karena ketika itu, ya, ketika ke Habasah itu Raja Najasyi itu adalah raja yang sangat terkenal dengan keadilannya, dengan kasih sayangnya, seperti itu. Makanya umat muslim itu mencari perlindungan di daerah Ethiopia atau Habasah itu. Kemudian juga peristiwa pada fase Mekah juga ada yang namanya tahun kesedihan atau Amul Huzni, yang mana ketika itu Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal. Kedua orang ini merupakan orang yang orang yang senantiasa menolong Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, yang mana di sini nanti Nabi mendapatkan oleh-oleh sholat 5 waktu, yang dulunya 50 waktu, karena negosiasi, ya, maka menjadi 5 waktu, seperti itu. Kemudian terjadi Bait Aqobah. Nah, Bait Aqobah ini adalah perjanjian dari orang-orang Yathrib atau Madinah, yang mana mereka itu berani menjamin keamanan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nah, nantilah ketika ada Bait Aqobah ini, ya, menjadi salah satu alasan kenapa Nabi hijrah ke Madinah, seperti itu. Baik, silakan dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian dari fase Mekah ini kalian cari nilai-nilai moderasi beragama yang ada dalam dakwah Nabi seperti apa. Silakan setelah itu, setelah kalian diskusi, masing-masing perwakilan satu kelompok untuk mewakili kelompoknya presentasi ke depan. Silakan. Silakan. Baik, izinkan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai tentang nilai-nilai moderasi beragama pada fase Mekah, yaitu anti kekerasan, di mana dalam anti kekerasan ini dakwahnya Nabi Muhammad tidak menekan pada fisik, namun pada kedamaian dan dan lebih pada kesabaran, seperti itu. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap toleransi atau tasamuh, yakni sikap tasamuh, yakni sikap toleransi, artinya saling menghormati, saling menghargai. Contohnya menghargai pendapat dalam furu'iyah, kemudian menghormati adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, kemudian sikap sopan santun dan diskusi atau perbedaan pendapat dalam diskusi. Sekian, terima kasih.
Oke, baik. Saya kira seluruh mahasiswa sudah bisa memahami semua ya terkait peradaban Islam fase Mekah ya, yang mana peradaban Islam fase Mekah ini menjadi fondasi awal dalam proses perkembangan Islam. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Pada pertemuan ini kita telah membahas peradaban Islam fase Mekah, yaitu fase perkembangan Islam yang menjadi fondasi bagi terbentuknya peradaban Islam pada periode-periode berikutnya. Oke, sebagai penutup, saya ingin memberikan statement bahwasanya fase Mekah dalam sejarah peradaban Islam mengajarkan pentingnya membangun keimanan, akhlak, dan peradaban melalui kebijaksanaan, kesabaran, serta keteladanan. Nilai-nilai tersebut tentunya sejalan dengan nilai-nilai moderasi beragama, yaitu sikap adil, seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan. Dengan meladani dakwah Rasulullah SAW, kita diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Islam yang damai, inklusif, dan rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.